Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya banggakan para santri Pondok Pesantren Darul Ulum Panglima Kobar. Alhamdulillah, dan mari selalu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat itu, sehingga kita masih bisa melanjutkan aktivitas kegiatan kita di bulan Ramadan, melakukan kajian di sesi yang pertama pada hari ini. Itu mari kita lanjutkan kajian kitab Ta'limul Muta'allim, gitu ya. Kemarin sudah sampai kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibni Abdillah syi'run. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi wa ikhwanihi lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama syaraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa alladhi yustahaqqu bihil karamatu indallahi ta'ala was sa'adatu al abadiyah. Kama qila, sebagaimana telah diucapkan. Kama qila, sebagaimana telah diucapkan li Muhammad ibn al-Hasani, kepada Syekh Muhammad bin al-Hasan ibni Abdillahi, Syekh al-Hasan ibni Abdillahi yang menjadi putranya Syekh Abdillah. Jadi Syekh Muhammad ini merupakan putra dari Syekh Al-Hasan, dan Syekh Al-Hasan putranya Abdillah. Apa yang diucapkan, apa syi'run, apa syair, kalam nazom.
ada satu syair yang isinya itu ya, ada beberapa syair yang isinya menunjukkan tentang kemuliaan suatu ilmu, keutamaan ilmu. Dan syair itu disampaikan kepada Syekh Muhammad Al-Hasan bin Abdullah. Nah, di sini kemudian siapa pencipta syair itu tidak diberitahukan, tapi intinya kemudian syairan itu menjadi dipopulerkan, disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Al-Hasan. Apa syairan itu? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi wa kum mustafidan kull la yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaid dan seterusnya. Ta'allam, ketahuilah. Masuk ora suara kayak masuk kan dari itu. Ta'allam, ketahuilah. Fa innal ilma, maka sesungguhnya al ilmu zainun khobar itu adalah perhiasan. Zainun itu adalah perhiasan li ahlihi bagi orang yang menguasai al-ilm. Li ahlihi bagi orang yang menguasai al-ilm. Wa fadlun dan itu nilai lebih. Wa fadlun dan itu nilai lebih bagi orang yang menguasai ilmu. Wa unwanun dan itu merupakan tempat. Asalnya unwan itu alamat. Wa unwanun dan itu merupakan tempat, jadi tempat asal. Likullil mahamidi bagi setiap hal-hal yang dipuji. Likullil mahamidi bagi setiap hal-hal yang dipuji, atau likullil mahamidi bagi setiap hal-hal yang dipuji. Ini syair atau bait yang pertama itu mengatakan ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Itu ketahuilah itu bahwa al ilmu itu merupakan perhiasan. Nah, perhiasan itu kan sesuatu yang membuat indah. Maka kalau seorang perempuan itu dikasih oleh Allah Ta'ala
kebolehan untuk memakai perhiasan-perhiasan yang dibuat dari bahan-bahan yang bagus seperti emas, perak, sutra. Ini apa? Untuk kemudian menjadikan indah yang memakainya. Artinya sama. Orang yang mempunyai ilmu itu, orang itu kemudian bisa menjadi tampak indah, tampak bagus. Karena apa? Karena ilmu yang dikuasai. Sehingga ilmu itu kemudian menjadikan orang itu baik. Nah, memang isinya ilmu itu mengarahkan pada hal-hal yang baik, pada hal-hal yang ideal. Sehingga ketika orang itu sudah menguasai suatu ilmu, maka dia selangkah lagi, atau dia itu punya potensi untuk berperilaku, berbuat sebagaimana hal-hal yang ideal. Walaupun belum tentu, tetapi potensi untuk menjadi idealnya itu lebih tinggi orang yang mempunyai ilmu daripada yang tidak. Maka di sini al-ilmu zainun li ahlihi wa fadlun. Nah, tentu saja karena ketika orang itu kemudian mengamalkan ilmunya, maka orang itu kemudian menjadi sosok yang ideal, jadi sosok yang baik. Nah, tentu saja kemudian ini akan terbandingkan dengan orang-orang yang kemudian dia tidak menguasai atau tidak mempunyai ilmu, sehingga perilaku dan sebagainya ini berbeda. Nah, karena berbeda, maka di situ akan terjadi perbandingan-perbandingan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nah, tentu saja nilai utamanya lebih baik pada orang yang berilmu. Maka wa fadlun li ahli wa unwanun li kullil mahamidi. Nah, orang yang berilmu ini akan menjadi tempat, akan menjadi gudang bagi hal-hal yang baik. Kenapa? Karena yang keluar dari orang yang berilmu ini sesuatu yang baik, sesuatu yang baik, sesuatu yang ideal tadi. Nah, artinya baik ini memberitahu ke kita, oh itu loh pentingnya ilmu. Nah, ilmu itu membuat orang yang menguasainya menjadi baik. Nah, ini teori idealnya. Tapi belum tentu seperti itu. Karena apa? Karena setelah orang itu menguasai suatu ilmu, maka orang kemudian harus memaksakan dirinya untuk betul-betul melakukan sesuatu sesuai dengan ilmu yang telah dikuasai. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Wakum, dan jadilah kamu. Wakum, dan jadilah kamu mustafidan, khobar. Mustafidan itu orang yang mengambil. Mustafidan itu orang yang mengambil. Kulla yaumin, dalam setiap hari. Kulla yaumin, dalam setiap hari. Ziyadatan maf'ulun bihi, dari mustafid. Ziyadatan sebagai tambahan, sebagai tambahan. Minal ilmi, dari ilmu. Minal ilmi, dari ilmu. Wasbah, wasbah, dan
berenanglah, artinya masuklah. Wasbah dan berenanglah, jadi sabaha itu artinya berenang. Tapi dari sini wasbah dan berenanglah atau masuklah fi buhuril fawaidi, fi buhuril fawaidi, di dalam luasnya, jadi atau luasnya faedah-faedah dari keilmuan itu. Wasbah dan masuklah fi buhuril fawaidi, di dalam luasnya faedah-faedah dari keilmuan itu. Nah, baik yang kedua ini, itu setelah kita mengetahui ya, bagaimana nilai lebihnya ilmu, maka kita disuruh kun mustafidan kulla yaumin ziyadah. Artinya dalam setiap hari ilmu yang kita peroleh, pengetahuan yang kita cari, ini harus kita tambah. Jangan berhenti. Atau jangan kemudian merasa puas ketika sudah menguasai satu ilmu, ya sudah cukup sekian. Jangan. Karena apa? Karena memang secara jumlah ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa dihitung. Jumlahnya tidak terbatas, kan? Karena demikian yang dikatakan atau dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi andaikan air laut itu dijadikan tinta semuanya, maka itu pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang ada itu tidak akan bisa habis ditulis oleh tinta yang berasal dari air laut. Jumlahnya tidak terbatas. Nah, karena jumlahnya sedemikian itu dan sedemikian pentingnya ilmu pengetahuan tadi, maka ya setiap hari harus kita tambah. Dan kita juga kemudian diperintah untuk semakin masuk ke dalam. Wasbah fi bukhuril fawaid, semakin ke dalam untuk mengetahui faedah-faedah dari setiap ilmu pengetahuan. Dan berikutnya tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qaidin. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih. Tafaqqah, belajarlah ilmu fikih. Fa innal fiqha, maka sesungguhnya ilmu fikih afdalu qaidin, khobarnya inna, afdalu qaidin itu sesuatu apa? Tongkat
ya, penuntun. Afdhalu qaidin itu adalah penuntun yang paling utama. Penuntun yang paling utama. Penuntun yang paling utama ilal birri terhadap satu kebaikan, ilal birri terhadap kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Afdhalu qaidin itu adalah penuntun yang paling utama ilal birri terhadap satu, ilal birri terhadap kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Wa a'dalu qasidin, wa a'dalu qasidin, wa a'dalu qasidin dan yang paling benar-benar adil. Wa a'dalu qasidin dan sesuatu yang paling benar-benar adil. Wa a'dalu qasidin dan sesuatu yang benar-benar adil. Bait yang ketiga ini memerintahkan pada kita bahwa supaya kita itu betul-betul mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Karena ilmu fikih itu kan ilmu yang mengajari tentang hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh syariat, yang hukum itu teruntukkan bagi mukallaf, ya, bagi mukallaf, meliputi apa saja, meliputi hal-hal yang wajib, sunnah, kemudian haram, makruh atau mubah dari setiap perbuatan kita. Yang ketentuan-ketentuan itu sudah ditentukan oleh syariat Islam. Nah, sehingga setiap hari pasti kita akan bersentuhan dengan ketentuan-ketentuan fikih itu. Nah, oleh karena itu kemudian di sini kita diperintahkan pelajari itu ilmu fikih. Karena apa? Karena fikih itu adalah afdhalu qaidin ilal birri wat taqwa. Jadi orang akan sulit untuk mencapai al birri wat taqwa kalau dia tidak mau mempelajari ilmu fikih. Dan ilmu fikih itu adalah ibaratnya a'dalu qasidin, yang ilmu yang paling betul-betul adil. Jadi ya kita harus memahami kalau itu sudah menjadi satu ilmu, maka sifat dari ilmu itu salah satunya adalah objektif. Objektif, ya, tidak ada keberpihakan dan tidak ada kepentingan. Maka wajar saja ketika di sini dikatakan a'dalu qasidin. Karena memang ilmu itu arahnya kepada sesuatu yang ideal, sesuatu yang betul-betul untuk menjadikan tatanan kehidupan ini di alam itu baik. Sehingga a'dalu qasidin. Karena itu pelajari itu ilmu fikih, ditekankan di sini. Mengapa? Karena memang setiap di ilmu fikih itu kemudian juga mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama makhluk yang lain. Nah,
kalau ajaran-ajaran di dalam ilmu fikih ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu, maka luar biasa. Sehingga hal-hal yang merugikan orang lain itu tidak akan dilakukan. Kalau kemudian orang itu menerapkan ilmu fikih. Dan supaya orang itu bisa berperilaku sebagaimana hal-hal yang diajarkan di dalam ilmu fikih, ya syarat utamanya apa? Ya orang harus kemudian mengetahui. Nah, maka untuk mengetahui, ya pelajari dulu, tafaqquh itu tadi. Wal ilmu al-hadi ila sunanil huda huwa al-hisnu yunji min jami'i syada'iti huwa mubtada, itu kembalinya ke al-fiqhu atau ilmu fikih. Al-ilmu itu ilmu, al-ilmu itu ilmu, al-hadi yang menunjukkan, al-hadi yang menunjukkan, ila sunanil huda pada jalan-jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Ila sunanil huda pada jalan-jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah. Digambarkan pula, dijelaskan tentang seperti apa sih ilmu fikih itu. Dikatakan di sini ilmu fikih itu adalah ilmu gitu, yang menunjukkan seseorang untuk bisa melewati jalan-jalan yang jalan-jalan itu sesuai dengan petunjuknya Allah. Padahal yang namanya petunjuk itu sudah semata-mata itu adalah otoritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di situ, walaupun itu mutlak otoritasnya Allah, atas kemurahan Allah kemudian orang itu ditunjukkan ada metodenya, ada fasilitasnya. Metode dan fasilitasi itu diajarkan di dalam ilmu fikih. Sehingga ringkasnya, kalau kepingin mendapat petunjuknya Allah, ya sudah, kuasai itulah ilmu fikih. Dengan kamu menguasai ilmu fikih, dengan kamu kemudian melaksanakan ilmu fikih, maka petunjuk Allah itu akan diberikan kepada kamu. Wal ilmu al-hadi ila sunanil huda. Wal hisnu huwa mubtada, al-hisnu khobar, yunji sifat. Huwa kembalinya ke ilmu fikih atau al-fiqh. Huwa kembalinya ke ilmu fikih. Al-hisnu itu benteng. Al-hisnu itu benteng. Yunji yang menyelamatkan apa al-hisnu. Yunji yang menyelamatkan apa al-hisnu. Min jami'i syada'idi, min jami'i syada'idi, dari keseluruhan hal-hal yang menyulitkan, hal-hal yang bengis gitu ya, keji. Syada'id itu
ya bengis, keji, kerepotan gitu ya. Jadi yunji yang menyelamatkan apa al-hisnu min jami'i syada'iti dari segala hal-hal yang keji. Keistimewaan lainnya lagi dari ilmu fikih itu apa? Oh, ilmu fikih itu bisa menjadi benteng bagi seseorang, ya, artinya orang yang menguasainya, dari hal-hal yang bersifat syada'id, ya, keji, gitu. Perilaku-perilaku yang keji, gitu. Perilaku-perilaku yang tidak baik. Jadi, misalkan di dalam aktivitas berdagang, nah, mengurangi timbangan, gitu kan, kemudian mencampur, gitu, sesuatu barang-barang yang tidak baik dengan barang yang baik, barang yang asli dengan barang yang palsu, hanya sekedar untuk kemudian mendapatkan keuntungan. Apalagi kalau itu merupakan hal-hal yang sifatnya konsumtif, yang pada akhirnya dimakan oleh orang, yang bisa berdampak terhadap kesehatan. Nah, itu kan kejinya luar biasa. Tapi kalau orang itu kemudian memahami betul ilmu fikih, gitu, kemudian orang itu mengamalkan ilmu fikih, maka perilaku-perilaku mengurangi timbangan, menyampur barang yang kualitasnya tidak baik dengan barang yang baik, kemudian dikatakan menjadi barang yang baik semuanya, nah, itu tidak akan dilakukan kalau orang itu betul-betul memahami fikih, kemudian menerapkan fikih itu dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, maka itu al-hisnu yunji min jami'i syada'i. Fa inna faqihan wahidan, fa inna faqihan, maka sesungguhnya orang yang ahli fikih. Nah, orang yang ahli fikih itu diistilahkan dengan faqihun. Faqihun. Fa inna faqihan, maka sesungguhnya orang yang ahli fikih, wahidan, yang satu, artinya satu orang. Wahidan, yang satu, artinya satu orang. Mutawarri'an, mutawarri'an, yang berperilaku warok. Berperilaku warok itu gimana? Warok itu perilaku yang selalu menjauhi hal-hal yang bersifat maksiat. Mutawarri'an, ya, yang berperilaku menjauhi dari hal-hal yang maksiat. Asyaddu, khobarnya inna, asyaddu itu lebih berat. Asyaddu itu lebih berat. Alas syaitani, alas syaitani, bagi syaitan, alas syaitani, bagi syaitan, min alfi abidin, min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Min alfi abidin, daripada 1000 orang yang ahli ibadah tetapi tidak ahli fikih, maksudnya seperti itu. Min alfi abidin, dari 1000 orang yang ahli ibadah tetapi tidak ahli fikih. Nah, ini di sini juga di bait yang terakhir ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di bait yang kelima ini, ya, itu juga ditunjukkan keistimewaannya ilmu fikih.
Jadi orang yang menguasai ilmu fikih itu disebut faqih. Satu orang faqih yang dia juga betul-betul mutawarrik. Artinya apa? Ya, ilmu fikihnya itu betul-betul dilaksanakan dengan sepenuhnya menggunakan hati untuk menjauhi kemaksiatan. Untuk menjauhi kemaksiatan. Nah, karena fikih itu pada dasarnya ya sama dengan hukum positif. Misalkan kayak hukum positif, hukum yang berlaku di suatu negara, kayak di Indonesia, undang-undang lah, gitu kan, undang-undang. Nah, ketika undang-undang itu diwujudkan, tentu bisa saja undang-undang itu mengandung banyak penafsiran atau multitafsir. Karena multitafsir ini kemudian seringkali orang mengambil tafsiran yang menguntungkan dirinya, tapi belum tentu memberi manfaat kepada orang lain. Nah, perilaku yang semacam ini itu ibaratnya sah terkait dengan secara hukum, karena memang bisa ditafsirkan semacam itu. Tetapi ini belum mutawarrik. Karena apa? Karena walaupun sah secara hukum, tapi ternyata tidak memberikan kontribusi positif yang besar bagi orang lain. Nah, ini belum mutawarrik. Tapi kalau dia itu mutawarrik, dia akan ngambil tafsiran yang bagaimana itu bisa menciptakan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada orang lain, bukan kemudian hanya sekedar dirinya sendiri. Nah, itu kira-kira gambaran mutawarrik itu seperti itu. Nah, orang yang ahli fikih kemudian dia di dalam melaksanakan ilmu fikihnya itu berorientasi pada nilai-nilai kemanfaatan dan kemaslahatan secara luas, tidak hanya terhadap dirinya sendiri. Itu bagi syaitan, satu orang saja yang seperti itu dalam menghadapinya itu sungguh beratnya luar biasa, daripada menghadapi ada 1000 orang, katakanlah dia ahli ibadah, sholatnya jamaah terus, wiridannya itu tasbihnya setiap minggu selalu ganti gitu, karena putus gitu kan, karena kencengnya wiridannya. Tetapi orang yang semacam ini tidak ahli fikih. Nah, bagi syaitan itu jangankan 1000, lebih dari 1000 gitu. Satu syaitan sanggup untuk kemudian mengalahkan. Kenapa? Ya karena orang yang semacam itu berarti tidak tahu sunan tadi, tidak tahu jalan kemana yang benar. Jadi ibaratnya orang yang semacam itu kalau berjalannya itu pokoknya asal jalan. Kalau orang semacam itu berarti mudah untuk kemudian dibelokkan karena nggak tahu jalan. Artinya mudah tersesat. Itu ya, supaya kita itu kemudian tidak mudah disesatkan oleh syaitan, ya, kita harus menguasai ilmu fikih. Sila kemudian kita tahu, oh kenapa faslun yang pertama ini dikasih judul oleh musonef dengan faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi.
Kita akhirnya tahu, oh itu. Setelah tahu, maka ya ayo gitu. Kamu yang kemudian belum serius dalam belajar, kamu yang belum mengetahui apa sih sebenarnya intinya itu tujuan ketika saya ini belajar, ayo kita perbaiki itu dengan pemahaman-pemahaman yang muncul dari kajian apa yang ditulis oleh Imam Zarnuji. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi. Jadi sudah diterangkan tentang fikih, keistimewaan fikih gitu ya. Sedemikian tadi. Wa kadzalika, dan itu tetap sebagaimana wajibnya menguasai ilmu yang digunakan untuk menata hati. Makanya biasanya kalau ada tulisan kadzalika ya, atau ada tulisan dhamir seperti huwa itu, huha dan lain sebagainya, pasti maknanya biasanya panjang. Kenapa semacam itu? Iya, karena memang ini salah satu kata yang digunakan untuk meringkas penulisan, tapi secara pemahaman itu bisa dipahami. Sehingga kalau di bahasa Indonesia kata ganti gitu, atau kata tunjuk, nah, semacam itu. Wa kadzalika, dan itu tetap sebagaimana wajibnya menguasai ilmu untuk menata hati. Kan ada ahwalul qalbi kemarin. Dan itu tetap sebagaimana wajibnya menguasai ilmu untuk menata hati. Fi sairil akhlaqi, di dalam penguasaan, fi sairil akhlaqi, di dalam penataan akhlak. Fi sairil akhlaqi, di dalam penataan akhlak. Nahwul judi, nahwul judi seperti sikap atau perilaku dermawan. Nahwul judi seperti perilaku dermawan. Wal bukhli, dan perilaku pelit. Wal bukhli, dan perilaku pelit. Wal jubni, dan perilaku penakut. Wal jur'ati, dan perilaku syaja'ah, itu pemberani. Wal jur'ati, dan perilaku pemberani. Wat takabburi, wat takabburi, dan perilaku takabur. Wat tawadhu'i, dan perilaku istilahnya merendahkan diri, bukan rendah diri tapi merendahkan diri. Wat tawadhu'i, dan perilaku merendahkan diri.
wal ifati, dan perilaku menjaga atau tidak melakukan hal-hal yang haram. Wal ifati, dan perilaku tidak melakukan hal-hal yang haram, itu iffah. Wal ifati, dan perilaku tidak melakukan hal-hal yang haram. Wal israfi, dan perilaku boros. Wal israfi, dan perilaku boros. Wat taktiri, dan perilaku wataktiri, dan perilaku ini pelit dalam memberikan nafkah. Jadi bedanya kalau al-bukhlu itu tidak ada ikatan pemberian nafkah. Tapi kalau at-takdir, nah ini misalkan seorang kepala keluarga, ngirit, ya. Jadi beda. Kalau ngirit itu memang orang juga kalau bisa dianjurkan efisien. Nah, at-takdir itu lebih lebih dalam lagi daripada sekedar ngirit. Jadi misalkan at-takdir itu contohnya, kepala keluarga itu mampu dan mempunyai biaya atau uang untuk mengasih makan keluarganya itu dengan lauk ikan. Tapi kemudian dia tidak mau mengeluarkan biaya untuk membeli ikan, padahal semestinya dia mampu dan ada. Tapi kemudian ya sudah, kamu makan saja sama sambal. Nah, itu sikap takdir. Jadi pelit tapi terkait dengan nafkah, berarti di situ sudah ada kewajiban. Sudah ada kewajiban. Nah, kalau al-bukhlu atau bakhil itu ya orang punya, ngerti itu, oh sana itu ada orang yang membutuhkan. Bahkan tahu kebutuhannya orang yang minta itu, dan dia bisa memberi 5. Dan ketika dia memberi 5 itu, katakan hartanya masih, tapi kemudian dia ngasihnya hanya setengahnya, bukan 2,5, itu setengah dari 1. Itu bukan dari setengah dari 5, setengah dari 1. Nah, itu bukhlu. Tapi kalau takdir itu terkait dengan nafkah. Jadi wat taktiri, dan perilaku pelit dalam memberi nafkah. Jadi anaknya dikasih makan sambal terus gitu kan. Nah, tapi orangnya mampu. Beda kalau nggak mampu ya. Kalau nggak mampu menjadi anak ya sudah, terima kasih. Gitu kan. Untung saja masih kemudian dikasih makan, walaupun dengan sambal. Wa ghairiha, dan selain al-jud, bukhli, jubni, dan seterusnya tadi. Masih ada perilaku-perilaku yang lain. Jadi kalau kemarin kita itu harus menguasai ilmu, yang ilmu itu bisa digunakan untuk menata hati kita, supaya hati kita ini itu, atau pemikiran-pemikiran yang ada di dalamnya ini adalah pemikiran-pemikiran yang positif. Kemarin itu harus
dipelajari ilmu-ilmu yang mengajarkan supaya hati kita ini berperilaku positif. Apa perilaku positif itu? Misalkan terhadap takdirnya Allah, hati kita selalu ridho. Apapun yang ditentukan oleh Allah, baik itu positif, ya, dalam artian mengandung kebaikan-kebaikan terhadap kita, maupun itu negatif, ridho. Kemudian pikiran-pikiran yang ada di diri kita itu selalu memang mengarahkan kita untuk betul-betul takut kepada Allah, sehingga kita itu tidak melakukan hal-hal yang maksiat, khosyah. Pikiran apa itu? Ilmu-ilmu pengetahuan yang memberikan bekal seperti itu harus kita kuasai, sehingga kita bisa betul-betul menata hati kita. Itu wajib. Di luar itu, nah, itu yang saya singgung bahwa kalau ilmu yang untuk menata hati itu diistilahkan dengan ilmu tasawuf. Nah sekarang di luar itu yang perilaku-perilaku yang memang dalam sudah mengarah kepada perbuatan. Nah, itu namanya akhlak. Nah, ilmu tentang akhlak seseorang ini juga harus dipelajari. Akhlak itu bagaimana? Dicontohkan tadi, perilaku orang dermawan. Perilaku pelit berarti kebalikan. Al-bukhlu kebalikan dari al-jud. Perilaku jadi orang itu penakut, artinya tidak punya mental yang baik, al-jubnu. Kebalikan al-jubnu itu al-jur'ah. Jadi orang itu harus punya mental. Jangan takut salah dulu. Ya, berbeda takut salah itu sama kemudian sengaja melakukan kesalahan, ini berbeda. Kalau takut yang dilarang itu kedua-duanya. Jadi berbuat salah itu tidak boleh kalau memang disengaja. Tapi kalau kemudian kita ini sudah berhati-hati, tapi kemudian masih terjadi kesalahan, itu artinya kesalahan itu tidak disengaja. Kita yakinlah bahwa Allah Ta'ala itu Maha Pemurah, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun, sehingga di mana bahwa kesalahan itu memang tidak ada kesengajaan dari diri kita harus yakin Allah Ta'ala Maha Pengampun. Nah, ini modal yang sangat penting gitu. Supaya apa? Supaya kita ini menjadi orang itu tidak kemudian terlalu fobia, terlalu takut betul kalau salah. Karena orang yang terlalu takut dalam melakukan kesalahan justru kemudian dia tidak akan melakukan apapun. Nah, al-jubnu itu seperti itu. Sehingga katakan orang itu tidak pede, tidak percaya diri, ya, itu kurang confidence. Nah, kalau jur'ah sebaliknya, memang orang itu harus percaya diri, tapi tidak over. Gitu. Maka Islam itu selalu mengajarkan pada titik yang tawasutnya, tengah-tengahnya. Jadi terlalu minderan itu, kurang percaya diri nggak boleh, over confidence, terlalu percaya diri juga tidak boleh. Sehingga apa? Tapi sudah cukup bahwa kita percaya diri. Enggak, kalau toh misalkan salah nanti kita perbaiki. Seperti itu. Tapi jangan mempunyai niatan sengaja melakukan kesalahan. Nah, ini yang nggak boleh.
Takabur, sombong, merasa lebih baik, merasa paling baik, merasa paling pintar. Nah, ini nggak boleh sombong. Wattawadu'i. Nah, jadi walaupun baik, tapi sikapnya ya biasa saja. Walaupun pinter, sikapnya biasa saja. Ini tawadu, menghargai orang lain. Nah, wal ifati, gitu. Dalam kehidupan ini hal-hal yang haram itu dihindari. Nah, ini juga terkait bagaimana orang ini bisa mengetahui kalau itu haram. Ya harus belajar ilmu fikih dulu. Setelah belajar ilmu fikih baru tahu, oh ini haram, yang ini halal, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Nah, itu yang ngajari ilmu fikih. Kemudian sikap berlebihan, takdir. Nah, di sini nih akhlak baik, akhlak yang positif maupun negatif. Akhlak yang mahmudah, dipuji, maupun akhlak yang mazmumah, yang dicela. Ini contoh-contohnya sudah disebut di situ. Nah, mengetahui artinya mencari pengetahuan supaya orang itu bisa ngerti ilmu yang mengajari tentang, yang memberitahu tentang akhlak, ini juga hukumnya wajib. Karena ini akan melekat pada diri setiap orang di setiap saat. Nah, termasuk salah satu kelemahan yang kemudian sering menjadikan kenapa seorang pelajar itu gagal. Itu al-jubnu itu. Jadi sikap tidak percaya diri. Jadi belum ya. Ketika mempelajari suatu ilmu pengetahuan itu, aduh saya ini nggak mampu. Gitu. Saya ini bodoh. Nah, ini al-jubnu itu. Kalau sudah seseorang pelajar itu sudah kemudian di awalnya itu sudah seperti itu, maka yang muncul berikutnya dia akan malas belajar. Nah, kalau malas belajar, kemudian kapan ilmu itu terkuasai? Ketika ilmu itu tidak terkuasai, maka ibarat orang berjalan tadi, mudah tersesat, mudah disesatkan, sehingga tidak akan mencapai pada satu tujuan. Seperti itu. Nah, maka mulai sekarang gitu, ya, ketika mempelajari kita harus punya optimis. Sesulit apapun, kalau kemudian kita tekuni, kita seriusi, gitu. Apalagi ketika kamu itu berada di pesantren. Peluang ya, atau waktu yang digunakan untuk belajar itu sungguh luar biasa, terbuka, ibaratnya 24 jam. Kamu bisa saling berdiskusi, kamu bisa bertanya setiap saat. Beda kemudian yang belajarnya itu tidak berada di pesantren, pulang pergi, yang dia tidak selalu menyatu dengan guru-gurunya. Kalau di pesantren ini kan alhamdulillah, proses belajarnya itu selalu menyatu antara murid dengan guru. Sehingga mulai sekarang al-jubnu itu harus kamu buang jauh-jauh. Sehingga hal-hal yang kemudian kamu anggap sulit, tanyakan terus, pelajari terus. Nah, nanti kemudian hal-hal yang sulit itu akan hilang. Setelah al-jur'ah muncul pada diri kamu, sikap optimis, gitu, yakin, gitu kan? Orang berani itu kan karena yakin.
ketika kamu sudah mulai yakin, insya Allah hal-hal yang sulit itu kemudian akan hilang. Ini wajib diketahui. Kenapa hal-hal itu harus dipelajari? Fa'innal kibro wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Fa'innal kibro, maka sesungguhnya sombong, wal bukhla dan pelit, wal jubna dan penakut atau tidak percaya diri, wal jubna dan penakut atau tidak percaya diri, wal israfa dan berlebih-lebihan, boros. Haramun itu adalah haram, tidak boleh. Nah, kalau tidak boleh berarti ya tidak boleh dilakukan. Nah, supaya kamu ini tidak melakukan, ya, kamu harus ngerti dulu. Al-kibru, takabur itu seperti apa, al-bukhlu itu seperti apa, al-jubna itu seperti apa, israf itu seperti apa. Harus betul-betul paham. Nah, wala yumkinu, dan menjadi tidak mungkin, wala yumkinu dan menjadi tidak mungkin apa at-taharruzu, apa menghindar, apa at-taharruzu apa menghindari, anha dari al-kibro, bukhla, jubna, israf, anha dari al-kibro, al-bukhla, al-jubna, al-israf, illa bi ilmiha, kecuali dengan mengetahui al-kibro, al-bukhla, al-jubna, al-israf. Illa bi ilmiha, kecuali dengan mengetahui al-kibro, al-bukhla, al-jubna, al-israf. Sehingga kalau kita ini mau supaya tidak melakukan takabur, supaya tidak menjadi orang itu tidak selalu kurang percaya diri, tidak pelit, tidak boros, ya kita harus mengetahui dulu. Lalu ketika kita mengetahui, oh kalau takabur dampaknya seperti ini, akibatnya seperti ini, gitu kan? Kalau pelit itu akibatnya semacam ini. Menurut syariat Islam nanti akibat-akibatnya semacam ini. Kalau kurang percaya diri itu akibatnya semacam ini, dan seterusnya. Nah, ini harus tahu itu dulu. Setelah tahu, maka kemudian setelah tahu secara totalitas keseluruhan, maka hal-hal itu kemudian tidak dilakukan. Selamatlah dia. Wa ilmi ma, dan dengan mengetahui hal-hal, wa ilmi ma, dan dengan mengetahui hal-hal yudadduha, yudaddu yang berlawanan apa ma, yudaddu yang berlawanan apa ma, ha terhadap al-kibru wal ha terhadap al-kibro wal bukhla wal jubna wal israf. Wa ilmi ma, dan mengetahui hal-hal yudaddu yang berlawanan apa ma, ha terhadap maf'ulun bihi, ha terhadap al-kibro wal bukhla wal jubna wal israf. Jadi supaya kita ini tidak melakukan hal-hal tidak baik, maka ya kita harus mengetahui seperti apa dan dampaknya nanti bagaimana hal-hal yang tidak baik tersebut, juga mengetahui kebalikan dari hal-hal yang negatif itu, artinya juga mengetahui hal-hal yang positifnya.
Sehingga yang kita lakukan itu hal yang positifnya, hal yang negatifnya itu yang kita hindari. Sehingga seperti apa sih kebalikan takabur? Tawadhu. Apa sih kebalikan al-bukhlu? Ya, al-judu. Apa sih kebalikan al-jubnu? Al-jur'ah. Apa sih kebalikan dari al-israf? Boros. Gitu kan? Nah, sehingga kalau boros itu orangnya apa? Oh, sederhana. Gitu. Ya. Jadi masing-masing itu kemudian yang positif yang kita lakukan, yang negatif yang tidak kita lakukan. Terus fayaftaridu ala kulli insanin ilmuha. Fayaftaridu maka kemudian menjadi wajib. Fayaftaridu maka kemudian menjadi wajib ala kulli insanin terhadap setiap orang. Terhadap setiap orang apa ilmuha, apa mengetahui tadi perilaku baik maupun buruk. Apa ilmuha, apa mengetahui perilaku baik maupun perilaku buruk. Hukumnya wajib. Sehingga makanya ilmu fikih, ya, ilmu akhlak, ilmu tauhid, itulah yang masuk menurut Syekh Zarnuji ini itu adalah kategori ilmu yang wajib diketahui oleh kullu insanin, setiap orang. Karena apa? Karena 3 ilmu ini, malah 4 ya. Jadi pertama ilmu tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf karena untuk menata hati tadi, yang keempat ilmu akhlak untuk menata perilaku. Ilmu ini ibaratnya selalu berkaitan dengan aktivitas setiap orang, setiap detik, setiap menit, setiap hari. Maka mempelajari 4 ini itu hukumnya wajib. Supaya apa? Supaya orang ini terselamatkan dari hal-hal yang tidak baik tadi. Waqad sonnafa dan sungguh-sungguh telah menyusun atau mengarang. Ya, sonnafa itu artinya mengarang, membuat karya tulis, gitu. Tulisan. Waqad sonnafa dan sungguh-sungguh telah menyusun karya tulis as-sayyidu, ya, siapa? As-sayyidu seorang tuan. Seorang tuan. Nah, ini gambaran ketika as-sayyid itu ya sosok yang mulia gitu. As-sayyidu seorang tuan, sosok yang mulia. Al-imamu yaitu imam, pemimpin. Al-imamu yaitu pemimpin. Al-ajallu yang agung. Al-ajallu yang agung. Ya, kepemimpinannya itu betul-betul diakui dan dirasakan kebaikannya. Al-ajallu. Asy-syahidu siapa orang itu? Nasiruddini. Nasiruddini yaitu Nasiruddin.
kalau mau secara gramatikalnya ya as-sayyidu itu fa'il, al-imamu itu dibuat athof bayan, al-ajallu sifat, asyahid sifat. Badalnya, siapa sih orang yang disifati dengan as-sayyid, gitu ya? Orang yang disebut dengan as-sayyid, al-imam, al-ajallu, asyahid, ini sosoknya itu siapa? Nasiruddini, yaitu orang yang bernama Nasiruddin. Jadi namanya Nasiruddin. Nah, Nasiruddin itu orang yang mulia, orang yang menjadi pemimpin yang besar tadi. Itu Nasiruddin. Abul Qasimi yaitu yang sering dipanggil dengan Abul Qasim. Abul Qasimi yaitu sering dipanggil dengan Abul Qasim. Nah, ini ada karena kunyah Abul Qasim. Nah, itu mestinya ada hadis yang mengatakan janganlah kamu itu menggunakan kunyah sebagaimana kunyah yang telah dipakaikan terhadap Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu pernah punya putra yang pertama kayaknya, yang meninggal di waktu kecil selain Ibrahim itu Qasim. Maka Kanjeng Nabi itu disebut dengan Abul Qasim. Ada hadis yang entah pemikiran bagaimana itu, tapi ya jangan sampai lah kita kemudian menggunakan kunyah itu Abul Qasim. Tapi ini Nasiruddin Abul Qasim mengarang kitaban. Nah, ini Nasiruddin Abul Qasim ini termasuk salah satu ulama yang handal di kalangan madhabnya Imam Hanafi. Maka yang sering disebut oleh Syekh Zarnuji di sini ini memang orang-orang alim dari kalangan madhabnya Imam Hanafi. Ini menunjukkan karena memang Syekh Zarnuji ini mengikuti madhabnya Hanafi. Nah, Nasiruddin Abul Qasim ini salah satu ulama dari madhabnya Imam Hanafi. Mengarang kitaban maf'ulun bihi, kitaban terhadap kitaban maf'ulun bihi atas satu kitab fil akhlaki yang tetap membahas tentang akhlak. Fil akhlaki yang tetap membahas tentang akhlak. Wa ni'ma ma sonnafa. Wa ni'ma ma sonnafa, wa ni'ma dan itu sebaik-baiknya sesuatu. Wa ni'ma ma dan itu sebaik-baiknya sesuatu. Sonnafa yang telah mengarang siapa Nasiruddin terhadap ma. Wa ni'ma ma dan itu sebaik-baiknya sesuatu sonnafa yang telah menyusun atau mengarang siapa Nasiruddin terhadap ma. Jadi kitab tentang akhlak yang ditulis oleh Nasiruddin menurut Syekh Zarnuji ini adalah satu kitab yang luar biasa. Artinya dari sekian kitab-kitab tentang akhlak, nah kitab yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Abul Qasim ini yang terbaik disebut seperti itu. Wa ni'ma ma sonnafa itu yang terbaik.
Nama kitabnya itu adalah kitab Riyadhatul Akhlaq. Riyadhatul Akhlaq diberi nama itu, yang karangannya Syekh Nasiruddin Abdul Qasim. Artinya apa? Imam Zarnuji ini memberikan rekomendasi. Kalau kamu kepingin menguasai ilmu akhlak, itu lo pelajari kitab Riyadhatul Akhlaqnya Syekh Nasiruddin. Tapi ini bukan kemudian satu-satunya, bukan, ini hanya rekom gitu loh. Nah, rekom itu ya ketika orang itu sudah, oh ini bisa digunakan orang untuk membentuk akhlaknya. Karena itu, oh saya memberi rekom. Tapi tidak berarti kemudian yang lainnya itu tidak baik, bukan. Masih banyak kitab-kitab akhlak lainnya, ya pelajari. Di sini ini hanya sifatnya rekom, jadi informasi berdasarkan apa yang sudah diketahui oleh Imam Zarnuji. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahad fayajibu ya. Fayajibu ala kulli muslimin. Fayajibu maka kemudian wajib ala kulli muslimin bagi setiap orang Islam. Fayajibu maka kemudian wajib ala kulli muslimin bagi setiap orang Islam apa hifzuha, apa menjaga perilaku akhlak tadi. Fayajibu maka kemudian wajib, sehingga setelah mempelajari kan apa sih kelanjutannya, setelah mempelajari itu ya fayajibu ala kulli muslimin hifzuha, menjaga perilaku akhlak tadi. Kalau yang positif yang dilakukan, yang negatif yang tidak dilakukan, itu maknanya hifzuha. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin. Wa amma hifdzu ma, adapun ini mubtada. Wa amma hifdzu ma, dan adapun menjaga sesuatu. Menjaga sesuatu. Yaqa'u yang terjadi apa ma, selak. Yaqa'u yang terjadi apa ma, fi ba'dil ahayini, fi ba'dil ahayini, yang tetap pada saat-saat tertentu, yang tetap pada saat-saat tertentu. Artinya kejadian-kejadian tertentu saja. Fafardun maka itu adalah wajib atau fardu. Fafardun maka itu adalah wajib ala sabilil kifayati, ala sabilil kifayati, menurut ketentuan kifayah. Ini fardu kifayah. Jadi kalau yang atas tadi, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, itu hukumnya fardu ain, harus setiap orang. Tapi kalau kemudian ilmu-ilmu selain itu, nah gitu kan, ilmu-ilmu selain itu, ilmu selain itu adalah ilmu yang kegunaannya itu tidak selalu melekat pada setiap orang. Melekatnya itu hanya ahayin, bisa saat-saat tertentu saja. Contoh misalkan matematika, itu digunakan
Kalau tentang rumus luas atau rumus keliling, ya itu digunakan saat orang kemudian memang membutuhkan untuk mengetahui luas suatu bangunan atau area tertentu. Kalau tidak, ya tidak. Nah, itu maknanya akhayin. Jadi hanya pada saat-saat tertentu. Contoh misalkan ilmu tentang otomotif, memperbaiki kendaraan. Ya dibutuhkan pada saat kemudian ada mobil rusak, di situ perlu diperbaiki. Nah, disitulah ilmu otomotif itu diterapkan. Nah, ini berbeda dengan ilmu tauhid tadi. Karena setiap saat itu kita harus beriman, kita harus mengesahkan Allah Ta'ala. Nggak bisa kemudian, oh jam 5 ini saya beriman, nanti jam 10 malam saya tidak beriman. Nggak bisa seperti itu. Maka fikih ya sama. Oh kalau pagi saya kemudian boleh melakukan hal-hal yang haram, tapi kalau malam tidak boleh. Nggak bisa seperti itu. Sekali itu sudah ditetapkan haram oleh syariat, maka kemudian dia haram terus. Kecuali kalau dia nasah maksudnya. Jadi ketika sudah haram, dia haram terus. Sehingga ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf ini selalu berkaitan dengan aktivitas kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap jam, setiap hari. Maka kemudian supaya kita itu terselamatkan, ya harus kita kuasai. Sehingga di situ hukumnya fardu ain. Beda kalau ilmu-ilmu yang tidak kita butuhkan setiap saat, setiap detik. Bagaimana ilmu itu? Fardu kifayah. Artinya ketika dalam suatu kelompok, dalam satu komunitas, misalnya dalam satu desa, di situ sudah ada orang yang menguasai suatu ilmu yang memang dibutuhkan untuk menata kehidupan yang baik. Nah, itu sudah cukup. Itu makna fardu kifayah. Nah, kita lanjutkan. Idza qama bihil ba'du fi baldatin. Idza qama ketika telah melaksanakan atau menguasai. Idza qama ketika telah menguasai bihi terhadap ma yaqa'u fi ba'dil akhayin. Bihi terhadap ma yaqa'u fi ba'dil akhayin. Siapa yang menguasai? Al-ba'du sebagian orang. Al-ba'du siapa? Fa'il ya. Al-ba'du siapa sebagian orang. Fi baldatin dalam satu negara. Kita bahasakan komunitas saja. Fi baldatin dalam satu komunitas. Ya, desa lah ya, desa, kelurahan gitu. Sakoto maka kemudian sakoto maka gugurlah apa kewajiban tadi. Sakoto maka kemudian gugur apa kewajiban anil baqina dari orang-orang lainnya. Anil baqina dari orang-orang lainnya. Anil baqina dari orang-orang lainnya. Fa'in lam yakun. Fa'in lam yakun. Maka sesungguhnya subhanallah. Fa'in lam yakun maka jika tidak ada. Fa'in lam yakun maka jika tidak ada fil baldati itu tetap dalam suatu komunitas ya, atau daerah. Fil baldati itu tetap dalam suatu daerah. Man siapa pun, man
siapapun, fa'il. Apa isimnya? Man, siapapun. Yakumu yang menguasai. Siapa man bihi terhadap ma yaqa'u fi ba'dil ahayin. Jadi ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin. Saya ulangi, fa ilam yakun, maka jika tidak ada fil baldati itu tetap di dalam suatu daerah. Man, siapapun, yakumu yang menguasai. Siapa man bihi terhadap ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin tadi. Bihi terhadap ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin. Artinya ishtaraku, saya lanjutkan lagi, ishtaraku, maka kemudian saling menanggung secara bersama-sama. Ishtaraku, maka kemudian saling menanggung secara bersama-sama. Jami'an hal, jami'an secara keseluruhan fil maksami terhadap dosanya. Fil maksami terhadap dosanya. Nah, jadi gini, makna fardu kifayah itu bagaimana? Makna fardu kifayah itu seperti, jadi ilmu itu kemudian mengajarkan tentang sesuatu, dan sesuatu itu terkait dengan perilaku seseorang. Cuman perilaku itu adalah perilaku yang hanya muncul pada saat-saat tertentu, tidak dalam setiap hari, setiap waktu. Jadi perilaku itu hanya muncul pada saat-saat tertentu. Nah, mempelajari ilmu yang semacam itu hukumnya fardu kifayah. Arti fardu kifayah itu bagaimana? Ketika di suatu daerah, katakanlah suatu desa, itu sudah ada satu orang yang menguasai ilmu tersebut, maka orang-orang yang lain ini sudah tidak dihukumi harus menguasai, sudah tidak dihukumi berdosa ketika tidak mempelajarinya. Itu fardu kifayah. Tapi kalau kemudian di suatu daerah itu sama sekali tidak ada orang yang mempelajari itu, nah, maka semua orang satu daerah, satu desa atau satu kelurahan itu menjadi berdosa semua. Itu namanya fardu kifayah. Fayajibu 'alal imami ayya'murahum bidzalika. Ketika kondisinya semacam itu, terus bagaimana? Fayajibu, maka kemudian wajib 'alal imami terhadap pemimpinnya. Kalau desa ya berarti Pak Kepala Desa atau Lurah. Gitu kan. Fayajibu, maka wajib 'alal imami atas pemimpinnya. Kalau desa lurah, ya, camat, bupati dan seterusnya. Apa yang wajib? Ayya'muro, supaya imamnya tadi memerintah. Ayya'muro, supaya imamnya memerintah. Ayya'muro, supaya memerintah siapa imam? Hum, maf'ulun bihi, hum terhadap masyarakatnya. Hum terhadap masyarakatnya, jami'an tadi. Hum terhadap masyarakatnya, jami'an. Bidzalika untuk menguasai
ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayi. Bidzalika untuk menguasai ilmu ma yaqa'u fi ba'dil ahayi. Wa yajburu jabara yajburu wa yajburu, dan kemudian apa istilahnya, memenuhi wa yajburu, dan kemudian memenuhi. Tadi karena pemimpinnya sudah memerintahkan, wa yajburu, dan kemudian memenuhi. Siapa ahlul baldati, siapa penduduk daerah tersebut, ala dzalika, terhadap anjuran pemimpin tadi. Wa yajburu, dan kemudian memenuhi siapa ahlul baldati, penduduknya daerah tersebut, ala dzalika, terhadap anjurannya imam tadi. Nah ini, jadi memang sebenarnya ini bagus konsepnya. Ketika di suatu daerah itu, suatu komunitas dirasakan atau ditemukan tidak ada sosok orang yang menguasai tentang suatu ilmu, yang ilmu itu dibutuhkan oleh komunitas tersebut, walaupun kebutuhannya tetap ahayin tadi, kebutuhannya tidak setiap saat. Nah, kalau menemukan semacam ini, contoh misalkan sini, daerah sini ini ahli tentang komputer, yang semula awalnya komputer itu tidak begitu dibutuhkan, tapi karena seiring dengan perkembangan zaman, komputer itu kemudian dibutuhkan. Nah, ketika sudah dibutuhkan, orang situ banyak yang sudah mulai menggunakan itu untuk bekerja, untuk berupaya memenuhi nafkahnya melalui komputer itu. Nah, sehingga komputer itu sudah menjadi satu kebutuhan gitu, untuk memberikan nafkah pada suatu daerah tersebut. Kemudian di situ ternyata baru sekedar orang yang hanya melaksanakan, mengoperasionalkan, belum ada yang kemudian sampai ahli memperbaikinya. Nah, dan di situ itu sudah menjadi satu kebutuhan. Ya, walaupun kebutuhannya itu tadi tidak setiap saat. Nah, ketika di situ tidak ada orang yang ahli dalam perbaiki, padahal kemudian komputer itu menjadi satu kebutuhan operasional kerja orang di satu daerah tersebut, maka harus ada salah satu di antara mereka yang kemudian ahli di bidang itu. Nah, ini konsep pemetaan yang luar biasa sebetulnya, yang kadangkala kita itu kemudian dalam kehidupan berkelompok kita tidak menghitung ini. Dan kala kita itu ketika ada orang
bertani, ya sudah, bertani berhasil, semuanya bertani. Nah, ini repot memang. Tapi kalau konsep ini dipakai, gitu, sehingga pemimpin satu desa, oh yang dibutuhkan di desa itu apa saja sih? Kemudian pemimpinnya di situ itu menggali siapa yang kira-kira punya potensi tentang ahli komputer, siapa yang punya potensi tentang ahli pertanian, siapa yang punya potensi tentang peternakan. Nah, kemudian ini itu dirancang sejak awal. Dari satu desa itu kemudian dia punya orang yang menguasai ilmu berbagai bidang yang memang dibutuhkan di situ. Hingga pada akhirnya orang-orang semacam itu bisa kembali di desa, kemudian membangun, sehingga tidak semua orang itu kerjaannya satu. Bermacam-macam pekerjaan muncul di situ, kemudian ada ahlinya. Sehingga potensi perekonomiannya akan lebih kuat. Ini konsep yang luar biasa. Dan itu kemudian melibatkan pemimpin. Nah, ini yang tidak terjadi di kita. Kadang-kala sekolah ya kayak gitu. Pokoknya asalkan ngikuti. Gitu. Orang pilih jurusan apa, ya sudah saya ikut. Tidak kemudian berpikir potensi semacam ini. Sehingga kadang-kala di satu desa itu ada ahli katakanlah otomotifnya 10, tapi yang ahli pertaniannya nggak ada. Nah, ini kemudian bisa menjadi repot. Tapi kalau konsep ini luar biasa, sehingga pemimpin itu sampai kemudian menyentuh, menghitung itu, oh di desa saya ini ada potensi apa, kemudian disediakanlah orang yang punya keahlian, punya ilmu di bidang situ. Tidak hanya nilai ekonominya yang dipikirkan, tapi tadi supaya masyarakatnya situ tidak menjadi berdosa semua, karena sifat penguasaan ilmu itu adalah fardu kifayah. Tapi dampak ekonominya luar biasa. Sehingga usaha apapun, kegiatan apapun di situ selalu terdampingi oleh orang yang ahli, orang yang mempunyai ilmu, selalu terkawal dengan ilmu. Karena terkawal dengan ilmu, sisi keberhasilannya itu lebih besar daripada kegagalannya. Nah, ini yang menjadi catatan. Ini tidak hanya baik di konsep pendidikan, tapi ini kalau ada mungkin mulai dirancang, dilaksanakan di tingkat kelurahan, Pak Lurah, Pak Petinggi, itu kemudian coba memetakan, dihitung. Oh, di desa saya ini yang ahli pertanian berapa, yang ahli hukum berapa, kemudian yang ahli tentang tekniknya, teknik dibeda-bedakan lagi, ada yang komputer, otomotif ini berapa. Nah, mungkin kalau dirancang semacam ini, itu akan bisa menjadi desa-desa yang luar biasa. Ini sudah dipikirkan oleh Syekh Zarnuji itu. Kalau ini 600 Hijriah, berarti ya kurang lebih 850 tahun yang lalu pemikiran semacam ini sudah ada. Tetapi implementasinya belum kita lihat. Tapi andaikan ini terwujud di wilayah kita, luar biasa. Fakila, maka kemudian diceritakan. Fakila, maka kemudian diceritakan bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal. Bi anna ilma ma, sesungguhnya ilmu tentang sesuatu. Bi anna ilma ma, sesungguhnya ilmu tentang sesuatu. Yaqa'u, yang terjadi, apa ma, yaqa'u, yang terjadi apa ma, ala nafsihi, terhadap dirinya seseorang, ala nafsihi, terhadap dirinya muslim atau seseorang, ala nafsihi, terhadap dirinya seseorang, fi jami'il ahwali, dalam
seluruh perilakunya, fi jami'il ahwali, dalam seluruh perilakunya setiap saat. Fi jami'il ahwali, di dalam, kalau menurut saya lebih baik dimaknai fi jami'il ahwali, dalam seluruh perilaku setiap saat. Dia harus ada setiap saatnya ini, untuk membedakan yang ahayin tadi. Fi jami'il ahwali, di dalam seluruh perilakunya setiap saat. Jadi ilmu-ilmu yang mengajari tentang hal-hal yang terjadi atau perilaku-perilaku yang terjadi pada setiap orang pada setiap saat. Bimanzilati to'ami, obatnya. Bimanzilati to'ami itu sebagaimana makanan. Bimanzilati to'ami itu adalah sebagaimana makanan. La Buddha, yang tidak boleh tidak. Jadi la Buddha itu artinya tidak boleh tidak, berarti harus. La Buddha yang tidak boleh tidak itu maujud likulli wahidin, bagi setiap orang. Likulli wahidin, bagi setiap orang. Likulli wahidin, bagi setiap orang. Min dzalika, dari mengambil makanan tersebut. Min dzalika, dari mengambil at-ta'am. Min dzalika, dari mengambil at-ta'am. Jadi gini, gambarannya seperti ini. Orang itu setiap saat, setiap waktu itu butuh energi, butuh kekuatan. Karena dia butuh kekuatan, butuh energi, maka dia harus mensuplai terus energi itu, memenuhi terus energi itu. Nah, memenuhinya dengan apa? Ya at-ta'am, berarti dengan makan. Maka kemudian jadwal makan itu secara ilmu kesehatan 3 kali, pagi, siang, malam, rutin terus, kecuali puasa. Itu dalam rangka apa? Untuk memenuhi energi tadi. Karena memang energi itu dibutuhkan oleh dia setiap saat, setiap waktu. Maka perlu disuplai. Cara nyuplainya karena energi, ya dengan makan. Nah, demikian juga ketika itu perilaku-perilaku yang diajarkan di dalam ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, itu adalah perilaku-perilaku yang selalu melekat terhadap diri seseorang dalam setiap saat, setiap waktu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan, berarti harus ada yang memenuhinya. Harus ada yang memenuhi. Apa yang memenuhi? Ya, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Maka kemudian ilmu-ilmu yang dibutuhkan setiap saat itu diumpamakan sebagaimana makan. Harus, karena ketika orang tidak makan, maka dia tidak punya energi. Maka dia akan kemudian lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya sama
supaya perilakunya setiap saat, setiap waktu ini betul menurut syariat Islam, maka perilaku-perilaku yang selalu melekat pas setiap saat itu ya harus dilakukan dengan baik dan benar melalui penguasaan ilmu-ilmunya tadi. Itu bimanzilatit ta'am la budda likulli wahidin min dzalik. Terus wa ilmama, dan sesungguhnya ilmu tentang sesuatu. Wa ilmama, dan sesungguhnya ilmu tentang sesuatu. Yaqa'u, yang terjadi apa ma? Yaqa'u, yang terjadi apa ma fi ba'dil akhayini, fi ba'dil akhayini, di dalam waktu-waktu tertentu. Fi ba'dil akhayini, di dalam waktu-waktu tertentu. Bimanzilatid dawai, itu bagaikan obat. Bimanzilatid dawai, itu bagaikan obat. Bimanzilatid dawai, itu bagaikan obat. Yahtaju, yang membutuhkan siapa? Seseorang. Yahtaju, yang membutuhkan seseorang ilaihi, terhadap ad-dawa fi ba'dil awqati, fi ba'dil awqati, di dalam waktu-waktu tertentu. Ya, di sini kesimpulannya, tidak semua ilmu itu harus kita kuasai. Tapi kemudian ada klasifikasi. Kalau ilmu itu memang kita butuhkan dalam aktivitas kita setiap saat, setiap waktu, maka itulah yang harus betul-betul dilakukan oleh setiap orang, harus dikuasai. Tapi kalau ilmu itu dibutuhkan hanya pada saat-saat tertentu, nah, kewajibannya itu bersifat kewajiban yang kifayah tadi, fardu kifayah. Nah, sehingga di sini jangan kemudian karena matematika itu hanya tertentu fardu kifayah, maka kemudian saya tidak serius. Tidak boleh seperti itu. Jadi di sini adalah berpola secara prioritas, sehingga fardu ain itu kemudian betul-betul kita lakukan, karena itu kalau tidak kita lakukan kita kena dosa. Yang fardu kifayah itu coba kemudian kita pilih itu sesuai dengan jurusan-jurusan kita. Maka sebenarnya ini perpaduan koordinasi antara pemimpin dengan rakyatnya ini penting. Karena ilmu ini kan terkait dengan nanti yang dibutuhkan oleh suatu komunitas, suatu daerah itu. Sudah, karena sudah lebih dari jam 10, nanti kita lanjutkan besok di kajian selanjutnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.